Selamat datang di pertemuan 3 mata kuliah analisa proyek sistem informasi bersama saya Ibu Nurmalasari. Pada pertemuan 3 kali ini kita akan membahas metode pengembangan sistem informasi. Tujuan dari pertemuan 3 ini yaitu 1. Memahami metode pengembangan sistem atau system development yang sesuai untuk sebuah proyek. Kemudian 2. Memahami tugas-tugas yang perlu dilaksanakan pada setiap tahapan proyek. Yang ketiga, memahami tugas dan dokumen yang dihasilkan selama proses pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem atau system development. Pengembangan sistem bisa didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan atau problem organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang akan timbul. Banyak kegagalan sistem informasi yang disebabkan karena analisa sistem membuat sistem yang indah tanpa menjelaskan. Yang satu, bagaimana sistem dapat mendukung tujuan organisasi. Yang kedua, bagaimana proses bisnis saat ini. Yang ketiga, bagaimana sistem informasi lainnya menjadi bernilai. Sehingga analis sistem harus melakukan analisa situasi bisnis, identifikasi kesempatan untuk pengembangan, serta merancang sistem informasi untuk mengimplementasikannya. Sebenarnya untuk menghasilkan sistem informasi terdiri dari sistem analis dan sistem development. Sistem analis yaitu upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan analisa-analisa apa saja yang ada pada sistem. Untuk sistem development yaitu langkah-langkah pengembangan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Untuk metode pengembangan sistem itu ada proses-proses standar yang akan digunakan untuk membangun suatu sistem informasi, yaitu langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah analisa, kemudian desain, implementasi, dan maintenance. Pada perkembangan proses standar tadi dituangkan dalam satu metode yang dikenal dengan System Development Life Cycle atau SDLC yang merupakan metode umum dalam pengembangan sistem yang akan menantang dari usaha analisa dan desain. System Development Life Cycle yang pertama adalah proses perencanaan atau planning. Fase perencanaan merupakan proses fundamental untuk mengerti mengapa sistem informasi dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan dibangun. Ada 2 tahap. Yang pertama adalah identifikasi dan seleksi proyek. Yang kedua adalah analisis dan perencanaan proyek. Tahap analisa atau analisis yaitu akan menganalisa permasalahan lebih dalam menyusun studi kelayakan. Ada 6 dimensi. Yang pertama adalah kelayakan teknis, yaitu menganalisa ketersediaan hardware, software, dan pihak-pihak yang melaksanakan proses yang diperlukan. Yang kedua adalah pengembalian ekonomis, yaitu menganalisa manfaat, penggunaan, dan potensi pengembalian secara ekonomis dari pengembangan sistem. Ya, itu memantau seberapa besar efisien yang dapat dilakukan supaya dapat meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Yang ketiga, pengembalian non-ekonomis, itu menganalisa manfaat, penggunaan, potensi dan keuntungan yang nanti akan dikukur secara finansial, seperti ketersediaan informasi secara akurat setiap saat, kemudian citra perusahaan, moral karyawan, layanan konsumen, dan sebagainya. Yang keempat adalah hukum dan etika. Menganalisa apakah sistem yang dibuat akan beroperasi dengan batasan hukum dan etika dan kultur perusahaan. Yang kelima adalah operasional, menganalisa apakah sistem dapat diimplementasikan. Menyangkut mengenai tempat, lingkungan, dan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan. Yang keenam adalah jadwal, menganalisis
ketersediaan waktu sehingga sistem dapat selesai dan diimplementasikan. Hasil dari tahapan ini berupa rekomendasi kelayakan sistem beserta dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan. Bila ditemukan ketidaklayakan dari hasil analisis, maka dilakukan kajian terhadap penyebab ketidaklayakan ini. Dilakukan pertimbangan secara cermat dan akan menghasilkan alternatif untuk mengatasi masalah. Berikutnya adalah desain. Pada tahap ini, deskripsi dan dari requirement yang telah direkomendasikan diubah ke dalam spesifikasi sistem physical dan logical. Untuk logical design, itu adalah bagian dari fase desain dalam SDLC, di mana semua fitur fungsional dari sistem dipilih dari tahapan analisis, kemudian dideskripsikan terpisah dari platform komputer yang nanti digunakan. Hasil dari tahapan ini yaitu deskripsi fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem yang baru. Deskripsi detail dari spesifikasi sistem meliputi input, output, dan proses. Untuk physical design, pada bagian ini, spesifikasi logical diubah ke dalam detail teknologi, di mana pemrograman dan pengembangan sistem diselesaikan. Adapun output dari sistem ini adalah deskripsi teknikal. Deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi program, file, network, sistem software. Pada tahapan desain, ada beberapa aktivitas utama yang dilakukan, yaitu merancang dan mengintegrasikan network, merancang arsitektur aplikasi, mendesain user interface, mendesain sistem interface, mendesain dan mengintegrasikan database, membuat prototipe untuk detail dan desain, mendesain dan mengintegrasikan kendali sistem. Implementasi, pada tahap implementasi di dalam SDLC ini adalah tahapan kelima, di mana tahapan ini dilakukan beberapa hal, yaitu coding, testing, dan instalasi. Output dari tahapan ini adalah source code dan prosedur pelatihan. Untuk tahapan operasional dan pemeliharaan atau operation dan support, sistem yang telah diuji dan dikatakan bebas dari kesalahan mulai digunakan untuk proses bisnis yang sebenarnya. Selama sistem digunakan, tim teknis harus memperhatikan masalah pemeliharaan sistem untuk memelihara keutuhan data dan informasi perusahaan. Untuk pemeliharaan sistem meliputi penataan ulang database, membackup data, scanning virus, dan sebagainya ya. Untuk metode pengembangan sistem yang tersedia banyak sekali metodenya. Yang paling dikenal yaitu waterfall. Ada lagi metode lain seperti prototyping, RAD atau rapid application design, metode spiral, dan lain-lain. Berikut saya jelaskan satu persatu untuk metode pengembangan sistem. Yang pertama, metode waterfall. Ini disebut juga siklus klasik ya di tahun 1970-an, dan sekarang ini lebih dikenal dengan sequential linear. Ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan software development. Dimulai dari tahap analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Ini alur dari proses waterfall, mulai dari sistem engineering, kemudian dilakukan analisa data, menganalisis identifikasi kebutuhan sistem, kemudian desain, kemudian coding, testing, yang terakhir adalah implementasi. Keunggulan dan kelemahan metode waterfall. Untuk keunggulannya mudah diaplikasikan. Kemudian memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Untuk kelemahannya, metode waterfall jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model, karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung. Hal ini berakibat ada perubahan yang diragukan pada saat proyek berjalan. Yang kedua adalah pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit, sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek.
Yang ketiga adalah pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Yang keempat adalah sebuah kesalahan jika tidak diketahui bisa menjadi masalah besar karena harus memulai dari awal. Yang kedua adalah metode prototyping. Metode pengembangan perangkat lunak yang ini adalah banyak digunakan. Pada metode ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Pengembang mengetahui dengan benar apa yang diinginkan pelanggan dengan tidak mengesampingkan segi-segi teknis, dan pelanggan mengetahui proses-proses dalam penyelesaian sistem yang diinginkan, sehingga sistem yang dihasilkan sesuai dengan jadwal waktu penyelesaian yang ditentukan. Diagram metode prototyping. Di sini ada yang pertama adalah mengidentifikasikan kebutuhan pemakai, kemudian membangun prototype, kemudian evaluasi prototyping, kalau diterima lanjut ke pengkodean sistem, kalau tidak dia akan ke identifikasi kebutuhan pemakai lagi. Kalau evaluasinya iya, kemudian di pengkodean sistem, kemudian pengujian sistem. Setelah evaluasi sistem, itu akan menggunakan sistem. Jika tidak, maka akan coding ulang. Berikut tahapan-tahapan prototyping yang tadi sudah dijelaskan dalam diagram ya. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mengidentifikasikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua adalah membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi ini pelanggan dilakukan apakah proyek sudah dibangun, sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Ya, jika sesuai, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jika ada revisi, akan mengulang ke langkah 1, 2, dan 3. Kemudian pengkodean sistem. Pada tahap ini, prototyping sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Kemudian ada menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, maka harus dites sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis pad, pengujian arsitek, dan lain-lain. Yang keenam adalah evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Jika iya, maka langkah selanjutnya. Jika tidak, maka mengulangi langkah keempat dan kelima. Yang ketujuh adalah menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan, maka akan siap digunakan. Keunggulan dan kelemahan prototype. Yang pertama adalah keunggulan. 1. Komunikasi user dan pengembang intensif. Kemudian user terlibat aktif dalam menentukan requirement atau kebutuhan sistem. Yang ketiga adalah waktu pengembangan relatif singkat. Yang keempat adalah implementasi mudah karena pemakai mengetahui dari awal apa yang akan diperoleh. Untuk kelemahan dari metode prototype, yaitu kemungkinan terjadi shortcut dalam pendefinisian masalah. Ya. Kemudian yang kedua, pemakai bisa terlalu lebih menentukan requirement sehingga sulit dipenuhi. Banyak keinginan seperti itu ya. Yang ketiga adalah kemungkinan tidak dihasilkan rancangan yang benar. Kemudian kurangnya rincian. Keunggulan dan kelemahan prototype. Prototype bekerja dengan baik pada penerapan yang berciri sebagai berikut. Yang pertama adalah risiko tinggi untuk masalah-masalah yang tidak terstruktur dengan baik. Ada perubahan yang besar dari waktu ke waktu dan ada persyaratan dasar yang tidak menentu. Yang kedua, interaksi pemakai penting. Ya, sistem harus menyediakan dialog online antara pelanggan dan komputer. Perlunya penyelesaian cepat.
dan perilaku pemakai sulit ditebak karena pengennya ini itu. Kemudian proyek pun harus memenuhi apa yang diinginkan pemakai. Sistem yang inovatif, sistem tersebut membutuhkan cara penyelesaian masalah dan penggunaan perangkat lunak yang mutakhir, yang terkini, yang real time, yang terbaru, update. Kemudian yang keenam, perkiraan tahap penggunaan sistem yang pendek. Yang ketiga adalah metode spiral. Metode ini dirancang secara revolusioner dengan tahapan yang jelas, tetapi terbuka bagi partisipasi customer untuk ikut serta menentukan pemodelan sistem. Metode ini lambat dan mahal karena setiap tahapan yang dilalui harus mengikut sertakan customer. Model ini merupakan perbaikan dari model waterfall dan prototype, menggabungkan keuntungan model waterfall dan prototype dan memasukkan analisis risiko. Metode spiral melibatkan proses iterasi, di mana setiap iterasi bekerja pada satu level produk, dimulai dari level prototype awal sampai pada level yang diinginkan. Ya, setiap perpaduan didahului melalui analisa risiko. Berikut adalah tahapan-tahapan spiral. Sebelumnya ada gambar dari tahapan spiral. Ya, yang pertama adalah komunikasi pelanggan. Ya, ini adalah tugasnya untuk membangun komunikasi antara pelanggan dan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kemudian ada perencanaan. Di perencanaan ini mendefinisikan sumber daya, waktu, proyeksi informasi yang berhubungan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah analisa risiko, tugas-tugas yang dibutuhkan untuk manajemen dan teknik. Yang keempat adalah perekayasaan, tugas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Yang kelima, konstruksi dan peluncuran. Ini adalah untuk mengkonstruksi, menguji, memasang, dan memberi layanan kepada pemakai. Kemudian evaluasi pelanggan, tugas-tugas untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Keunggulan dan kelemahan spiral. Keunggulannya untuk metode spiral, yang pertama adalah dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang kedua adalah lebih cocok untuk pengaman sistem dan perangkat lunak berskala besar. Yang ketiga adalah pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan berinteraksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang keempat adalah menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan risiko pada setiap keadaan di dalam evaluasi produk. Yang kelima, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkan ke dalam kerangka kerja iteratif. Yang keenam adalah membutuhkan pertimbangan langsung, ya, sehingga mengiringi risiko sebelum menjadi serius, gitu ya. Nah, keunggulannya dari metode spiral ini karena perpaduan dari metode waterfall dan metode prototype tadi, ya, itu semuanya keunggulannya dimasukkan ke dalam metode spiral ini. Kelemahannya untuk metode spiral yaitu sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Yang kedua, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Karena proyeknya adalah besar untuk metode spiral ini. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Kemudian metode RAD atau Rapid Application Design. Rapid Application Development (RAD) adalah sebuah proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, 60-90 hari, dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Tahap-tahap dari metode RAD. Ini tahap-tahapnya, dia membuat beberapa tim, kemudian membuat pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembutuhan aplikasi, dan pengujian dan turnover. Jadi setiap tim itu membuat sendiri.
Tahapan-tahapan pada metode RAD ya menekankan pada fase-fase yang pertama adalah business modeling. Business modeling pada fase ini mencari aliran informasi yang menjawab pertanyaan informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, informasi apa yang dimunculkan, di mana informasi digunakan, siapa yang memprosesnya, itu ada di dalam business modeling. Yang kedua adalah data modeling, menjelaskan objek data yang dibutuhkan, seperti karakteristik atribut masing-masing data, dan diidentifikasi hubungan antar objek itu bisa didefinisikan. Yang ketiga, proses modeling. Proses modeling ini aliran informasi pada fase data dimodelkan, ditransformasikan untuk mendapat aliran informasi yang diperlukan pada implementasi fungsi bisnis. Proses diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali objek data tertentu. Yang keempat adalah application generation. Selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, RAD ini juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Alat-alat bantu bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Yang kelima adalah testing dan turnover. Karena menggunakan kembali komponen yang telah ada akan mengurangi waktu pengujian, tetapi komponen yang akan diuji dan semua interface harus dilatih secara full time atau penuh. Keunggulan dan kelemahan metode spiral. Keunggulannya yang pertama adalah setiap fungsi mayor dapat dimodulkan dalam waktu tertentu kurang dari 3 bulan dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Yang kedua adalah RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object sehingga pengembangan tidak perlu membuat dari awal lagi dan waktu lebih singkat. Kelemahan untuk metode spiral, untuk metode RAD adalah proyek yang besar dan berkala. RAD memerlukan, ini salah ya, untuk judulnya adalah keunggulan dan kelemahan dari RAD. Saya teruskan. Untuk proyek yang besar dan berskala, RAD ini memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik. Yang kedua, RAD menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam waktu yang singkat. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek RAD akan gagal. Sepertinya untuk slide pertemuan 3 sampai sini kalian bisa menjawab soal latihan pertemuan 3 dengan dosen pengajar di masing-masing kelas. Saya akhiri untuk pertemuan 3 kali ini. Terima kasih.